Haleluya. Shalom. Kasih Tuhan. Haleluya. Sukacita ya hari ini ya. Amin. Kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita bisa bertahan hingga sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita ya. Mari kita siapkan pikiran kita untuk fokus memuji menyembah Tuhan. Duduk, diam, berdiri, diam, memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian. Bersyukur Bapa.
di dalam hidup. Kasih sayang di dalam hidupku, kasih sayang di dalam hidupku. Bagi sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, terpuji-pujilah namamu yang jadi sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak berkala, yang telah menyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua hanya karena anugerah. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan senantiasa bersyukur dalam hidup. Terima kasih Bapa yang baik, puji kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Kau memberikan kerinduan di hati semua anak-anak untuk datang beribadah di rumah. Terima kasih Bapa. Kami tahu mungkin ada saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam pergumulan, yang tidak bisa hadir pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun, Engkau ada bersama mereka, sehingga dengan anugerah Tuhan mereka boleh kembali datang beribadah di rumah-Mu pada saat yang akan datang. Tuhan, sekali lagi kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menguasai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang belum tiba di tempat ini, kiranya boleh tiba dengan selamat, baik itu yang naik motor, kendaraan umum atau berjalan. Kami mohon tibakan mereka dengan selamat. Bapa di sorga, sekali lagi Bapa, kami berdoa, kami mohon Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan pada saat ini. Mereka yang melayani Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, terutama hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai dia dengan heran, sehingga firman yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami yang benar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan hari pas hari. Karena kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah yang Tuhan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan kasih Tuhan, senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada satu oknum yang tidak suka kami beribadah. Kami patahkan segala kuasa-kuasanya yang mau mengacaukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari ruangan ini, dan biarlah Roh Kuduslah yang berkuasa di tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami, dan di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya, kiranya kehendak Bapa jadilah dan bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya, tetap berdiri ya. Cuma kasih Tuhan. Haleluya, masih semangat. Haleluya. Kita akan angkat lagu pujian hanya Kau milikku di surga. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita.
Linda, para pelayan Tuhan, Joshua dan saya boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ucap syukur Tuhan, bukan hari ini kami menerima Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan percaya saya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau Allah yang bertahta di atas pujian kami. Tiba saatnya Bapa, kami jemaat Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Untuk kami boleh memberi dengan sukacita ya Tuhan, untuk kerajaan ya Bapa, untuk pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Tapi setiap jemaat yang ada, setiap hamba-hamba Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Kau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita akan lagu pujian segala puji syukur. Sekolah minggu boleh maju ke depan didoakan. Akan lagu pujian ini sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi Haleluya, saya undang jemaat dikasih Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Angkatlah pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Besar
Benar ya Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu Bapa. Oh Bapa yang setia, oh Tuhan yang setia. Kasih-Mu Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Semoga kami tak bisa balas semua. Dan perhatian kami kita cukup ya Allah. Tapi inilah kami Tuhan, memberikan hidup kami, hati kami, segenap seluruh kekuatan kami, memberikan kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Biar pujian penyembahan kami boleh berkenan. Yang manis kau dengar, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kebesarannya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Mari Bapa yang baik, Kau pakai, Kau urapi hamba-Mu. Kita mudah nilai ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan mau pesankan bagi kami, Kau sampaikan melalui hamba-Mu dalam nama Yesus. Dan kami yang mendengar juga diberkati Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan mengandung janji. Firman-Mu Bapa menguatkan kami, menghidupkan kami. Ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami pulang dari sini kami tidak lupa, dan kami boleh melakukannya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, firman yang ada, Tuhan tolong agar kami mengerti. Beri kami hikmat dan pengertian yang Allah Roh Kudus. Segala kuasa kegelapan, apapun bentuknya Tuhan, mencoba ingin ganggu konsentrasi kami, coba ingin berlalu-lalang di pikiran kami. Kami tolak melakukan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tempat ini juga Tuhan Kau lindungi. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dan puji-pujian Kau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan melebihi pelanggaran kita. Anugerah Tuhan melebihi segala kegagalan kita. Ya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih terutama buat Tuhan Yesus berkata pada pagi hari ini, terutama saya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembalaan, Ibu Gembala, dan semua yang ada memberikan saya kesempatan belajar lagi untuk melayani Tuhan. Ya, semua kita masih dalam tahap belajar, apalagi saya. Ya, langsung saja kita ke pemberitaan firman Tuhan. Matius 10 ayat 28. Saya sebut kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau buka firman Tuhan ini. Kita hari ini belajar takut akan Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-28. Sudah dapat dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, ya. Dan jangan takut pada mereka yang dapat mengambil itu. Karena ia berkuasa membunuh jiwa. Takutlah tentang penyakit yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Terima kasih, silakan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Ini penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid mereka. Kalau ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab
itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pelayanan mereka atau kebersamaan mereka dengan Tuhan membawa mereka untuk harus terjun, ya bukan harus ya, tetapi hati Allah yang sudah mereka punya mengasihi jiwa-jiwa yang masih terbelenggu di dalam namanya kebinasaan karena dosa, ya. Dan mereka akan mengalami banyak kesulitan, bahkan sampai kepada tahap penganiayaan. Ya. Semua masalah, kesulitan, sakit penyakit, bahkan penganiayaan yang kita alami juga, yang sama dengan murid-murid, itu hanya sampai bisa berpengaruh ke tubuh kita. Ya. Kalau tubuh ini sudah kembali ke tanah, maka tidak ada lagi kuasa mereka. Maka sering kita katakan selama kita hidup pasti ada masalah, ya. Pasti ada air mata. Tetapi begitu kita menutup mata, tubuh berpisah dengan roh kita, selesailah masalah di bumi ini. Tetapi ada dua, apakah kita benar-benar lepas dari masalah masuk kepada kebahagiaan, atau justru ayat yang kedua tadi, takutlah akan Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam api neraka. Ya, takut akan Tuhan. Teman-teman di dalam Tuhan, takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa maupun tubuh. Berarti, ya, kita perlu takut akan Tuhan. Kenapa sih, ya, harus takut akan Tuhan? Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, saya kembali tarik ke awal banget. Tidak ada yang benar di mata Allah. Satu orang pun tidak. Satu manusia pun tidak. Sekalipun dia berbuat baik, tapi di mata Tuhan perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan. Tidak akan cukup. Karena Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayo kita cepat buka yuk. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Perbuatan baik bisa menyelamatkan kalau perbuatan baik itu sempurna. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Standar Tuhan masuk surga dengan perbuatan baik 100%. Nggak boleh 99,99%. Itu sama saja berdosa terhadap kesemua hukum kata firman Allah. Kenapa? Allah itu sempurna. Jadi standar yang Allah pakai adalah sempurna. Makanya ketika bangsa Israel perjanjian lama membawa korban kepada imam untuk memperdamaikan mereka kepada Allah, yang diperiksa bukan orang yang bawa persembahannya, tetapi persembahan yang dia bawa itu yang diperiksa oleh imam. Ya. Domba yang mereka bawa itu yang dikulik, dilihat matanya, lihat kupingnya, lihat semua. Kalau sudah layak, baru dikurbankan. Itu yang layak memperdamaikan mereka dengan Allah. Maka seluruh bumi ini tidak ada manusia yang layak memperdamaikan dirinya dengan Allah, baik itu melalui perbuatan. Karena satu abai berdosa terhadap semuanya. Siapa yang bisa? Ya, definisi dosa salah satu adalah tidak capai sasaran. Kalau kita pun bisa 100% berbuat baik, kalau umur kita 80 tahun, di umur 79 tahun, lewat 10 bulan, sampai di sana kita berbuat baik sempurna, tapi 2 bulan sebelum kita mati, jatuh dalam nama yang berbuat dosa satu saja, maka yang 79 tahun sekian bulan itu sama dengan 0 di mata Tuhan. Siapa yang bisa lolos dari hal ini? Gak ada yang bisa lolos. Makanya perbuatan baik semuanya tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah begini, tidak ada yang bisa disombongkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disombongkan. Makanya kemarin kasih karunia Allah datang bagi kita melalui Yesus Kristus. Apa itu kasih karunia? Orang yang berdosa, masih dalam dosa, masih di dalam dosa, tapi Allah sudah mati buat orang yang masih berdosa itu. Roma pasal 6 berkata, Yesus sudah mati buat orang yang masih di dalam dosa. Itulah kasih tanpa syarat. Itulah kasih karunia. Kasih yang satu arah. Terlepas dari orang itu
percaya atau tidak, Allah 100% mengasihi dia. Orang itu respon kasih Allah atau tidak, Allah tetap mengasihi dia. Itulah sebenarnya kasih karunia. Jadi apa sih? Berarti nggak perlu dong berbuat baik. Hanya orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Rasul Paulus katakan pada jemaat Korintus, anugerah Allah di mana semakin besar pelanggaran, semakin besar kasih karunia. Oh, ada satu pihak berkata, oh, berarti kalau begitu kita bisa berbuat dosa terus. Paulus berkata sekali-sekali tidak. Justru karena makin besar kasih karunia, harusnya engkau makin besar mengasihi Allah. Beberapa minggu lalu kita lupa ayat firman Tuhan, seorang pelacur bawa bumi-bumi ke bawah kaki Yesus. Itu di rumah seorang yang tahu hukum Taurat, orang Farisi, hafal hukum Taurat, puasa, perpuluhan selasih dia kasih, cinta dia kasih, semua dia kasih. Tetapi dia undang Yesus, dia ngobrol-ngobrol dengan Yesus. Tiba-tiba masuk seorang pelacur, bawa bumi-bumi, dia pecahkan, dia ulapi kaki Yesus. Simon seorang Farisi noleh yang ke Yesus. Kalau saja benar orang ini nabi, pasti dia tahu perempuan itu siapa. Artinya seorang yang fasih hukum Taurat, dia tidak kenal Yesus. Dia pikir orang ini hanya manusia biasa. Makanya tindakannya dia seolah-olah berbisik dalam hatinya, kalau orang ini benar nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Itu sikapnya terhadap Yesus. Tapi perempuan yang berdosa ini, yang dia tahu siapa Yesus, yang dia tahu seberapa banyak dosanya, dengan kerendahan hati dia datang kepada Yesus. Dia pecahkan bumi-bumi itu. Bumi-bumi itu lambang atau simbol dari seluruh tabungan yang dia punya, deposito yang dia punya, masa depan seorang perempuan jalan itu. Dia pecahkan, dia taruh di kaki Yesus, dengan air mata dia urap di kaki Yesus, dia sekat dengan rambutnya. Yesus bilang, apa Simon? Aku masuk ke rumahmu, kamu tidak basuh kakiku. Ya, saya katakan pembasuhan kaki zaman itu memang tradisi. Tradisinya, kalau kamu anggap atau tamu yang datang itu kamu anggap orang kelas atas, tuan rumah basuh kaki kamu. Ya, kalau yang tengah-tengah middle, kita suruh orang yang kerja di rumah basuh kaki tamu itu. Ya, itu kelas menengah. Tapi kalau kita anggap bukan siapa-siapa, cuci kaki sendiri, itu tradisi waktu itu. Berarti seorang ahli akan kitab suci, orang Farisi, Yesus tidak dicuci kakinya oleh tuan rumah, oleh pembantu, oleh dia sendiri. Yesus cuci sendiri kakinya. Berarti Yesus dianggap tidak siapa-siapa. Maka kita perlu kasih karunia. Karena kalau bukan Tuhan jelikan mata kita, sama yang Yohanes berkata, ada banyak yang mengulik kitab suci, tapi mereka tidak datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Banyak orang melakukan ritual agamawi, tetapi tidak mengalami pengenalan akan Tuhan. Orang yang mengalami kasih karunia Allah, karena kita tahu tadi kita tak akan bisa lolos dari namanya kebinasaan. Dosa mengakibatkan kematian jasmani, dosa mengakibatkan kematian rohani, dosa mengakibatkan kematian kekal. Ya. Ini akibat dosa, dan itu merasuk kepada tubuh, jiwa, dan roh kita, dan tidak bisa lolos. Satu orang pun termasuk yang ngomong tidak bisa. Ya, dengan berbuat baik tidak bisa. Oleh sebab itu, kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Ya, kasih karunia Tuhan, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Allah telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya katakan tadi dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 5, karena kasih karunia kamu telah diselamatkan. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi adalah anugerah Allah. Ya. Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus, benar, saya salah, telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan keselamatan ini bukan saja memindah
keselamatan. Oh selamat artinya masuk surga. Iya itu pasti. Karena di mana juru selamatmu berada, engkau pasti di situ. Tetapi selagi kita di bumi juga mengandung janji keselamatan itu. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita. Coba ayat 14 dan ayat 15. Sama Efesus 2. Yesus merubuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Salib Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Kalau bukan karena Yesus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak antara manusia dan Allah, dan yang telah merubuhkan ayat 14 masih mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, menciptakan manusia baru. Manusia baru ini yang mana? Manusia baru ini adalah yang merespon kasih karunia Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ya. Sekarang teman-teman di dalam Tuhan, ada banyak orang yang klaim diri orang percaya, tetapi dia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, sungguh. Ya. Mengatakan kita orang Kristen, tetapi kita tidak takut akan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8, sadar dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis keliling untuk mencari yang dapat dimangsanya. Ya. Setan tidak tertarik membuat kita dari kaya ke miskin atau dari miskin ke kaya. Dia enggak itu fokusnya. Yang dia tertarik adalah membuat kita tidak takut akan Tuhan, membuat percaya kita untuk pudar, dan lama-lama kita menjadi orang yang hanya agamawi. Sekali lagi, setan tidak tertarik untuk membuat kita tiba-tiba menjadi miskin atau tiba-tiba kita menjadi kaya. Kalau toh itu dia lakukan, karena dia mau membuat iman kita pudar. Takut akan Tuhan kita mulai pudar, ngeblur. Tetapi Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Tidak bisa kita hadapi semua. Anak-anak muda, hari ini ada banyak kita sedang bergumul dengan diri kita sendiri. Dalam satu sisi kita tahu kita takut akan Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, dan kita juga para orang tua yang ada. Satu sisi kita tahu bahwa gue udah harus harus bertindak nih. Kayaknya rohani aku kalau begini-begini terus, saya kan habis nih. Pasti Roh Kudus ngomong. Kalau saya begini-begini itu tidak ada yang tahu, tapi toh kita tahu kok. Roh Kudus ada dalam hidup kita yang pasti akan berikan kita alarm bahwa kita sudah ada di zona yang tidak aman buat iman percaya kita. Kalau kita terus dan tidak dengarkan, maka kembali 1 Petrus tadi, kita bisa dilahap oleh setan. Dan jangan coba-coba lawan seluruh keinginan daging dengan kekuatan daging. Gak bisa. Harus tunduk kepada Allah, baru bisa melawan semua antek-antek si setan yang sangat melekat di dalam daging kita. Tidak ada di sini yang kebal dosa, nggak ada. Nggak ada yang kebal dosa. Dosa A kita bisa hindari, tapi dosa B belum tentu. A, B kita bisa hindari, C nunggu. Jadi tidak ada yang bisa luput. Takutlah akan Tuhan. Tunduk kepada Allah, baru iblis lagi. Kalau kita tidak tunduk, iblis nggak takut. Dia sudah ada sejak penciptaan. Bahkan dia kekal adanya. Kita baru 40 sekian tahun, apalagi baru 17 tahun. Makanya setan klub kita, kuasai pikiran kita, perasaan kita, nipu diri kita sendiri. Kita seolah-olah happy dengan apa yang kita lakukan. Orang tua pun kita tidak bisa dengar. Karena apa? Kita pikir ini udah jalan yang benar, sehingga kita berani ngomong ke orang tua, jangan terlalu banyak ngomong deh, saya sudah tahu. Oke, benar. Tapi kita kembali ke firman.
orang tua dan anak, mari kita sama-sama takut akan Tuhan. Karena kalau tidak, setan akan porak-porandakan semuanya. Kalau tidak bisa 10, 5 dihancurkan. Kalau tidak bisa 5, minimal 1. Dia hancurkan semuanya. Makanya kenapa setan itu tertarik dengan pemimpin? Karena apa? Kalau pemimpin itu ditarik mundur, dia akan membawa radius sekitar berapa meter dari hadapannya untuk turun. Jadi sekalian dia, bapak banyak dihancurkan oleh setan. Karena apa? Itu imam. Kalau imamnya ditarik, jemaatnya, anak dan istri kacau. Bersyukurlah hari ini ada bapak-bapak, ada laki-laki calon pemimpin di sini. Tetapi jangan juga salah, wanita tiang doa dapat menguduskan suami yang tidak takut akan Tuhan. Hati-hati, mari kita bangun hati yang takut akan Tuhan. Tunduk kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah. Ada kasih karunia buat kita, dan kasih karunia itu bukan saja soal dosa, memindahkan manusia dari bumi ke sorga, tapi hari ini juga berlaku kasih karunia Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu respon dengan takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Mazmur 25. Saya banyak dididik oleh Tuhan, ya, dalam takut akan Tuhan. Karena ada masa-masa saya juga jatuh dalam tidak takut akan Tuhan. Saya harus mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan kalian. Ada banyak kali mengandalkan ini. Data masuk, fakta masuk, perasaan berbicara. Akhirnya lupa bahwa ada Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul kali dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjian yang diberitahukan kepada mereka. Ini ada satu perkembangan. Awal yang takut akan Tuhan diakhiri dengan Allah bergaul kali. Ini satu perjalanan iman yang sangat indah. Siapa yang takut akan Tuhan? Ya, adalah orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Minggu lalu, kasih karunia itu tidak akan sesingkat awal aja, tetapi ada setelah ayat yang awal itu, aku ada sebagaimana aku datang kasih karunia Tuhan. Ada di bawahnya kasih karunia tidak sia-sia. Ya, ada kemarin kan saya, ya, kasih karunia tidak sia-sia. Berarti ada orang yang menyia-nyiakan kasih karunia, ada yang menghargai kasih karunia. Ya, ada orang yang menghargai, ada orang yang tidak menghargai, menyia-nyiakan kasih karunia itu. Ya, menyia-nyiakan kasih karunia. Kita sedang dibawa oleh Allah supaya kita tahu menghargai kasih karunia, karena kita dibawa dulu kita sadar diri bahwa kita tidak dapat menolong diri. Kalaupun hari ini kita sukses dengan kekayaan, itu hanya sebatas tubuh ini ketika masih hidup. Ya, kamu punya jabatan yang kita banggakan. Ya, itu masih sebatas kalau masih ada raga tinggal di dalam roh ini. Tapi ketika keduanya terpisah, maka semua tidak ada guna. Makanya dikatakan tadi Matius, takutlah kepada Allah yang bisa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam api neraka. Tapi juga ini kita harus berkembang, ya, dari takut akan Tuhan menjadi bergaul. Tetapi yang pertama tuh, takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu adalah kagum akan keagungannya. Ada juga tanda-tanda dari takut akan Tuhan itu menyembah Allah dengan hormat, tunduk, taat dengan rela, atau mengasihi. Itu orang-orang yang takut akan Tuhan muncul, ya, karena takut akan Tuhan itu saat kita percaya Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kudus itu membawa kita, ya. Roh Kudus itu membawa, memimpin kita menjadi milik Allah, menjadi suka ataupun dituntun oleh Allah untuk menghidupi kebenaran firman Allah.
baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Karena kalau manusia masih banyak jalan, dia gampang sekali mengandalkan apa yang dia punya. Ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wah, ini yang banyak kita perlu dalam hidup ini. Anak muda, Oma pernah berkhotbah tentang pilihan. Ya, di dalam hidup ini, ribuan kali dalam satu hari kita harus memilih. Ya, ada pilihan, kalau kita pilih salah, hanya berakibat untuk sehari. Ada berakibat mungkin tahunan, tapi ada berakibat sampai kepada kekekalan. Ya. Kalau kita salah milih jurusan, itu ada akibatnya di sekolah. Mungkin untuk sekian tahun kita akan tersiksa dengan sekolah. Kita nggak ada semangat untuk sekolah. Kita akan bayar harga bisa mengulang. Ya. Atau kita salah milih pekerjaan, kita nggak nyaman dengan kerjaan ini, kita bisa resign. Tapi ada juga pengaruhnya kan. Dalam jangka waktu sekian lama kita udah kayak menyia-nyiakan waktu gitu. Pilih jodoh. Nah ini lebih parah, lebih jauh akibatnya. Ya, lebih jauh akibatnya. Memang ada pemulihan, tapi kamu harus bayar harga. Dan harganya tidak tahu berapa lama. Jadi ada keputusan-keputusan yang di dalamnya kita perlu Tuhan. Oh nggak jadi pilih jodoh, pilih pacar. Ya bisa, tapi itu juga bisa menggiring kamu ke dalam dosa. Bisa menggiring kamu ke dalam dosa. Kami sharing tentang masalah mengasihi. Dan anak-anak remaja, contohnya adalah kasih eros, kasih pacaran. Dari dalam saja udah ada bibit, terus ada objek. Bukankah ini kita untuk melatih kemampuan kita berbuat dosa? Kalau dengan orang yang salah, berarti pilihan itu perlu intervensi Allah. Allah perlu hadir di dalamnya agar kamu tidak salah. Karena surga itu pilihan, Allah tidak paksa satu manusia pun untuk masuk surga. Dan Allah tidak jerumuskan manusia masuk neraka. Itu tetap kepada pilihan. Jadi mari kita, termasuk saya dididik oleh Allah. Yang sampai hari ini belum lulus. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar untuk takut akan Tuhan. Allah ada di mana-mana. Setan itu sampai kita ke mimpi kita, setan rawat kita. Ya, mimpi kita bisa kita mau. Tadi malam, saya sebenarnya membawa tentang hubungan. Allah datang untuk membuat satu hubungan dan segala macam jalan. Seperti di Mazmur 123, ya. Kalau di mana ada hubungan rukun, Tuhan kesana memberitakan berkah. Tapi kayak galau nih hati, setiap jam bangun. Terus ada satu mimpi yang saya pikir itu dosa, ya. Karena mengintimidasi. Saya dalam hati ini benar-benar perlu takut akan Tuhan. Karena ketika kamu mimpi sesuatu yang jahat, sesuatu yang dosa, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu bisa keluar mempengaruhi tindakan. Kamu bisa percaya akan hal itu. Ya contoh, mimpi misalnya nenek kita datang minta bakso, harus pulang ke Medan ke kuburan kasih satu mangkok bakso yang belinya di Siantar. Ini orang Kristen, ini kan udah mempengaruhi kita. Padahal itu sebenarnya setan yang menyerupai. Nah, jadi takut akan Tuhan perlu kita dalam setiap pilihan dalam hidup kita. Dan Allah janji orang yang takut akan Tuhan dalam Mazmur tadi, siapa yang takut akan Tuhan, kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya supaya kita tidak salah pilih. Karena kalau begini, engkau bukan perlu jawaban mana tempat kerja yang Tuhan mau. Kadang-kadang bukan itu yang kita perlu. Kadang-kadang Tuhan tarik di belakang. Kamu perlu takut akan Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah tunjukkan, tapi kita tidak peka. Tuhan sebenarnya kayak Bileam, ya, yang dia nunggang keledai. Ada malaikat mau di depannya, yang pukul-pukul itu keledai. Ya, karena nggak mau jalan. Setiap disuruh jalan dia berhenti, sampai keledainya sendiri ngomong. Dan dibukakan matanya, ternyata ada malaikat maut yang siap membunuh Bileam. Ini kita perlu. Ketika Tuhan tuntun hidup kita, Tuhan sampai
rencana Tuhan yang kita tidak bisa paham. Tetapi Tuhan tidak pernah sembunyikan sesuatu kepada orang yang sudah memang Tuhan tahu kamu mengerti akan hal itu. Kalau toh hari ini belum Tuhan buka. Kenapa? Karena memang kalau Tuhan pun kasih tahu, kita belum paham. Ya. Sekali lagi poin pertama, takut akan Tuhan. Tuhan akan pimpin kita untuk memilih mana yang harus kita pilih. Ya. Anak-anak zaman sekarang, setan renggut masa depan kalian. Tuhan sudah katakan masa depanmu masa depan yang penuh harapan. Setan tilep, salib, ya. Dengan apa? Di tangan itu terus ada handphone. Handphonenya tidak salah, masalahnya yang kamu lihat di situ apa? Dan ini kita perlu pilihan dan di dalamnya perlu kekuatan Allah. Orang tua, guru, televisi bilang itu nggak boleh, harus begini, nggak akan mudeng di otak kita, ya, nggak akan terima kitanya, ya kita akan judge orang tua kita, apa nggak ngerti sih, ya pengkhotbah ngomong dari depan jangan bikin, kita nggak akan pernah bisa berubah. Nah oleh sebab itu anak muda perlu Tuhan, takut akan Tuhan supaya apa? Kamu sadar mana yang baik. Semua murid mengatakan jangan, tapi kalau bukan ada Roh Kudus yang mencerahkan mata, tidak akan ada orang yang kita dengar. Maka pewahyuan itu penting. Beribu-ribu orang berkhotbah di sini dan beribu-ribu kali kita duduk di gereja. Kalau tidak ada dasar hati yang takut akan Tuhan dan Allah membukakan pengertian bagi kita, kita pulang dengan kosong. Sama dengan orang Farisi yang memperlakukan Yesus. Yesus datang dengan cuci kaki sendiri. Kita akan melakukan Yesus seperti itu. Jadi dalam hidup kita perlu dalam setiap pilihan, dalam segala hal, pilihan bekerja, ketika kita mengelola uang, mengelola waktu, pikiran kita, semua dalam hidup ini banyak kita harus memilih. Ya, banyak kita harus memilih dan sering kita jatuh dalam namanya salah ambil keputusan, salah pilih. Ya, tetapi kalau kita takut akan Tuhan, Mazmur 119 ayat 130. Allah sangat rindu sebenarnya untuk menyatakan kebaikan yang lebih lagi bagi kita. Ayat 130. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saya sangat memerlukan ini. Ya, pengertian yang dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menghormati Tuhan kalau Tuhan tidak ungkapkan siapa Dia. Enggak akan ada orang yang bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kalau kita tidak kenal siapa Dia sebenarnya. Kita akan perlakukannya biasa-biasa saja. Kita tidak bisa hormat akan Tuhan, apalagi setia. Kalau toh kita setia karena ada maunya, apalagi memberi. Kalau toh kita memberi, itu karena motivasi tertentu, bukan karena hati yang takut akan Tuhan. Karena firman Allah sudah diberikan pengertian kepada kita oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita lakukan itu, seperti perempuan yang sundal tadi, ayat firman Tuhan kepada Simon berkata begini, orang yang dosanya banyak diampuni Simon, maka orang itu yang besar mengasihi Tuhan. Sekali lagi, orang yang dosanya banyak diampunilah, yang dia bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang besar. Bagaimana bisa orang banyak dosanya diampuni? Dia sadar karena apa? Firman Allah diungkapkan, firman Allah tidak tertutup. Ya, Alkitab ini udah ribuan tahun, ya, menjadi buku. Memang masih berapa belakangan ini? Zaman gereja belum ada. Nubuat-nubuat sudah ada. Tetapi banyak dari kita, termasuk saya, sampai hari ini sudah ada terjemahan bahasa ini, bahasa daerah, ada ini, ada kamus, ada ini, ada konkordansi, ada buku-buku cerita. Tapi tetap tidak kita mampu bisa mengerti. Karena apa? Ada harus Roh Kudus yang mengungkapkan firman itu sendiri. Sehingga kita bisa dengan pengertian kita datang tunduk kepada Allah. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Termasuk
Dan ke surga itu bukan orang yang kagum akan Tuhan, yang mengatakan langit dan bumi diciptakan oleh Allah, aku kagum akan karya Tuhan. Semua manusia mengatakan itu, semua agama mengatakan itu. Tapi ketika Allah berhadapan dengan manusia, antara kita pribadi, jawaban Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Berarti pengenalan akan Tuhan itu dipentingkan sampai kepada kekekalan. Bagaimana bisa kenal kalau tadi firman itu tetap tertutup? Bagaimana bisa kenal kalau firman itu tidak disikapkan? Luar biasa, Tuhan sebenarnya sangat mengasihi kita. Allah melakukan semuanya untuk kebaikan kita. Dia kalau Roma 8 ayat 30 kalau salah, anaknya saja dia berikan buat kita, masakan untuk kehidupan yang sehari-hari Tuhan tidak tolong kita. Yesus saja dikorbankan buat kita yang anak satu-satunya anak tunggal. Masakan untuk hari-hari ini Tuhan tidak peduli dengan kita. Gak mungkin Tuhan kita melakukan seperti itu. Ayat 13, orang itu sendiri, orang yang takut akan Tuhan, akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Menetap dalam kebahagiaan. Dan saya buka dalam bahasa aslinya dan teman bahasa Inggrisnya, kebahagiaan itu dengan good, better, well, yang berarti baik, lebih baik, untuk kebaikan. Seputar itu Allah akan bekerja. Itu yang Tuhan berikan, hal yang baik, hal yang lebih baik, hal yang membawa kepada kebaikan. Nah, kita perlu dibukakan hal ini. Karena apa? Pilihan-pilihan kita Allah sudah tolong di sana. Dan terakhir, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib, Tuhan memberikan perjanjiannya. Saya ingat ini ayat terakhir. Cerita tentang Maria, Yohanes 11 ayat 30. Ya, ada dua sebenarnya, tapi saya ambil Maria saja. Kalau mau sempat kita akan masuk ke Yohanes 11 ayat yang ke-30, ayat ke-20. Yohanes 11 ayat 20. Oh bukan, ayat 20, ya benar, ayat 30. Saya baca ayat 27 dulu. Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Kau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudara Maria. Ya, ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ini kata Marta, singkatnya begini, Lazarus mati. Marta Maria kasih pesan kepada Yesus. Yesus sudah langsung datang. Dan sesudah 4 hari kemudian Yesus baru datang. Ketika Yesus di perjalanan, Marta dengar kalau Yesus mau datang, dia langsung menghadap Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, maka kata Marta, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Kita lihat apa kata Maria. Ayat 27. Bukan ayat 2. Ayat 30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria itu di rumah itu untuk menghibur yang melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia. Ini bedanya ya, Marta tadi. Maka kata Marta, begitu Yesus ketemu dengan Marta, Marta langsung ngomong, ya, Tuhan, jika Engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan meninggal. Kalau Maria, setibanya Maria di tempat Yesus berada, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bahasanya sama, tapi kelakuannya berbeda. Ya. Kalau ayat sebelumnya, Marta bisikkan kepada Maria, Yesus cari kamu. Ya, ayat sebelumnya, ayat yang 28. Yang memanggil saudara Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan yang memanggil Engkau. Ayat 28. Begitu Maria keluar dan melihat Yesus, dia langsung tersungkur dan mengatakan perkataan yang sama. Guru, jika Engkau ada di sini,
Saya baca 33. Maka masjurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kau balik? Jawab mereka, Tuhan, marilah kami hamba. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ada di cerita lain, Maria duduk mendengarkan Yesus memberitakan firman. Di sini Marta panggil bertemu dengan Yesus. Kalau ada di sini, maka saudaraku tidak meninggal. Yesus rubah pola pikir Marta. Banyak ya, akulah kebangkitan dan hidup dan yang lain-lain. Tapi ketika bertemu dengan Maria, Maria sujud di bawah kaki Yesus dan mengatakan memang perkataan yang sama, tetapi hati yang berbeda, kata-katanya sama, hatinya berbeda. Ya. Dan ketika Yesus melihat Maria menangis, maka tersentuh hatinya. Ayat 34, menangislah Yesus. Orang yang bergaul karib dengan Allah, karena Maria, ya, hati Yesus tersentuh dan dia sampai menangis. Yesus hanya beberapa kali ditulis menangis di Alkitab. Salah satunya ketika dia melihat Maria. Bukan karena Lazarus, bukan melihat Lazarus, tetapi karena melihat Maria tersyukur dan menangis, maka hati Yesus tersentuh karena orang yang dekat bergaul karib dengan Yesus. Ya, jadi dari yang takut akan Tuhan, terus dipimpin oleh Allah, makin dekat. Ada satu hubungan yang sangat karib dengan Allah. Ya. Dan akhirnya mujizat nyata, Lazarus dibangkitkan. Allah membuat sesuatu, punya alasan. Ada Maria di sana yang menyembah. Dan Allah mau menyatakan, kan bisa ya orang mati yang lain dibangkitkan. Bisa kan kalau Tuhan mau tunjukkan dia bisa membangkitkan orang mati, menunjukkan kealahannya kepada semua manusia. Tapi kenapa Lazarus? Karena ada hubungan dekat dengan Maria. Ada hubungan dekat. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, mereka menangis karena hanya ada mana, tidak ada daging, mereka berontak kepada Musa. Musa berkata dalam bilangan, Tuhan lihat bangsamu ini. Ya, ketika bangsa itu terus bersungut-sungut, Allah murka dan datang kami. Hukuman buat mereka. Musa sedih sebagai orang dekat dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan perlakukan seperti itu bangsa ini, jemaatnya waktu itu sekitar 3 juta orang. Musa sangat sedih karena bangsa yang bersungut-sungut itu dihukum. Harusnya sebenarnya sebagai manusia biarin aja. Orang lebih susah gitu kok. Kenapa harus dibela oleh Musa? Tapi dia orang yang punya hati seperti Allah. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, ambil saja nyawaku kalau Tuhan hukum mereka. Ya. Jangan lakukan itu. Akhirnya Tuhan melunak. Kumpulkan 70 batuan. Aku akan mengambil roh dari engkau dan taruh ke mereka. Kuduskan, suruh mereka kuduskan diri. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka dengan mendatangkan burung puyuh. Apa artinya? Bergaul karib. Bangsa Israel tidak tahu, mereka hanya tahu burung puyuh dan mereka sampai makan, sampai nafsu rakus, menguasai mereka keluar dari hidup. Mereka hanya tahu jawaban doa, tapi mereka tidak tahu ada seorang yang berdiri bergaul karib di hadapan Allah, yang sedang bersyafaat bagi Allah, bagi mereka kepada Allah. Sama dengan Lot hanya tahu dia diselamatkan. Dia tidak tahu ada Abraham yang sudah negosiasi dengan Tuhan. Kalau ada 50, Tuhan jangan binasakan Sodom. Kalau ada 45, kalau ada 30, dan kalau ada 10 ternyata tidak ada. Lot pun keluarganya, istrinya tinggal di jalan. Inilah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tega melakukan sesuatu tanpa membuat kita mengerti, tanpa Allah tuntun kita memilih mana yang harus kita pilih. Kalau Tuhan tahu pilihan itu celaka, Tuhan akan cut semuanya. Oleh sebab itu mari hati yang takut akan Tuhan diperlukan hari-hari ini. 2023 kata semua orang gelap. Ya, oleh sebab itu kita perlu terang. Di mana terang itu firman Allah yang ada dalam hati kita, yang membuat kita takut akan Allah. Dan anak-anakmu dijamin oleh Allah.
ayat yang ke-13 tadi. Anak-anak mereka mewarisi negeri. Hai para orang-orang tua yang ada, bagaimana susahnya cari duit 1.000, 2.000 untuk bayar uang sekolah anak. Dan itu tidak menjamin ternyata. Kita beli kuota buat anak, kita irit untuk kita. Serapan mungkin kita nggak ambil karena apa? Supaya ada buat anak. Ternyata anak kalau tidak takut akan Tuhan, dengan kuota yang kau kasih dengan jerih itu, dia akan pakai buat hal-hal yang tidak benar, yang akan membawa dia jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mencari apapun yang kita bisa cari untuk kehidupan keluarga. Kita cari takut akan Allah, supaya orang tua yang takut akan Allah berbelas kasihan buat anak-anak kita, supaya jernih lelah ini tidak sia-sia. Saya tahu perjuangan ibu-ibu di sini, banyak ibu yang bangun pagi, anaknya masih tidur, emaknya udah pergi, bapaknya sudah pergi, anak masih molor. Kalau bukan dibukakan oleh Allah, anak-anak ini akan menyalahgunakan semuanya. Dan begitu kita tutup mata, mereka masih terlena dengan dosa-dosa yang ada. Hai para anak-anak yang ada, takutlah akan Tuhan, supaya engkau tahu menghormati Allah, menghormati orang tua. Kalau orang tua pun tidak bisa kita hormati, siapa lagi? Nggak mungkin bisa menghormati Allah. Ya, nggak mungkin bisa menghormati Tuhan. Jadi semua kita, suami, istri perlu takut akan Allah. Karena kalau suami tidak takut akan Allah, maka kita bisa memperlakukan semena-mena. Istri pun seperti itu. Akhirnya semua kita hari ini, kita perlu takut akan Allah. Itu dalam bicara keluarga, dalam bicara pelayanan, mulai dari bawah sampai ke atas, atas sampai bawah, semua perlu takut akan Allah. Tidak ada satu yang bisa katakan, oh saya tidak, saya sudah bisa. Nggak bisa. Kita akan berakhir seperti orang Farisi. Kita akan perlakukan Yesus seperti itu. Ya, beda dengan perempuan yang sudah tadi. Dia datang dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Orang yang takut akan Tuhan mengalami namanya mujizat. Ada kebangkitan Lazarus di sana yang tidak pernah terjadi, akan terjadi bagi orang yang takut akan Tuhan. Janji Tuhan akan dinyatakan. Kau Bapa yang mengasihi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kuasa memulihkanku. Kita Kudus terus mencoba kita, supaya kita tahu menghormati Dia, supaya kita tahu menyembah Dia, supaya kita takut akan Dia. Yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanmu. Hadirat lalu Kau bercinta untukku dapat menerima rencana-Mu indah bagiku. Kau ajar di setiap jalanku, hatiku haus tanpa di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang ku pandang,
Untuk keselamatan kami hidup yang kekal, tidak ada hal yang dapat bisa membuat kami lolos dari kebinasaan yang kekal. Terima kasih Kau sudah mati bagi kami, dan di dalam hidup ini pun Tuhan, dalam dunia ini kami sangat memerlukan Tuhan. Ungkapkan firman lebih lagi, singkapkan bagi kami Tuhan, agar kami mendapatkan pengertian, sehingga kami punya hati yang takut akan Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Bapa, biarlah Roh Kudus melimpah tercurah bagi kami semua. Dalam pelayan-pelayan yang ada hati yang takut akan Allah. Semua kami yang ada melayani Tuhan punya hati yang takut akan Tuhan. Seperti Maria, sehingga kami melihat kuasa keajaiban Tuhan. Seperti Musa yang mengasihi jiwa-jiwa, dan mereka boleh melihat kecukupan mujizat yang tak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ada anak-anak di sini, anak-anak remaja yang ada. Beri mereka hati yang mengasihi-Mu. Tuntun mereka Tuhan dalam banyak pilihan-pilihan hidup. Hanya Tuhan yang mampu sadarkan mereka mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak. Orang tua pun tidak mampu Tuhan. Siapapun tidak dapat mengubah mereka selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu berkemurahanlah Tuhan. Selamatkan generasi ini Bapa. Selamatkan generasi pelayanan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih kalau Kau sanggup mengasihi bangsa Israel yang tegak tengkuk. Kami percaya jemaat-Mu, kami semua ada kasih karunia yang lebih besar dari segala kelemahan kami Tuhan. Pujilah nama-Mu, umat-Mu yang merindukan Tuhan jawaban doa untuk pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka, sakit penyakit atau ada hal yang mereka minta kepada-Mu. Bapa, Engkau adalah jawaban. Kami percaya lewat firman Allah mereka sudah mendapatkan jawabannya. Orang yang takut akan Tuhan akan menerima janji daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang berbicara dan yang mendengar. Sama-sama kami menjadi pelaku firman Allah. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku, ini hati umat-umat-Mu. Berkuasalah, bertahtalah dalam pikiran kami, berkerajaanlah dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Nila, Tuhan pakai luar biasa lagi. Haleluya, kita akan memberikan doa persembahan sehingga Bapak Bentor boleh maju ke depan, Joshua dan saya. Haleluya, kita akan lagi pujian. Selamat puji syukur. Oh
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, ya sudah siang. Pada jemaat Tuhan sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh ada saat ini bersama Tuhan, ya walaupun mungkin badan nggak enak atau perasaan, tetapi kita bersyukur kita boleh datang beribadah dan kita sudah diberkati. Amin. Sudah diberkati lewat ujian, kuatkan lewat firman, jadi konfirmasi lagi bahwa hidup kita ke depan kita harus katakan Tuhan, ya, dan tunduk kepada Tuhan, dan ini sangat akan memimpin kehidupan kita, ya, menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih pada ibu kita udah lihat untuk firman hari ini. Semua sudah diberkati, ya, dan biar kehidupan hari ini lalu berkembang Tuhan semakin dipakai, ya, dengan heran. Ibu Gembala sudah pulang ke Manado untuk sementara saja, ya. Akan kembali lagi, ya. Hari Selasa subuh yang lalu karena memang ada kedukaan juga dari kakak ipar Bapak Gembala senior, ya, almarhum Bapak Basir Kanon, sudah dimakamkan di sana, dan Ibu Gembala puji Tuhan dalam keadaan yang sehat walaupun acara padat, ya, sampai di sana padat sekali, tapi puji Tuhan Ibu Gembala sudah puji Tuhan sehat-sehat saja, tidak ada kurang sakit apapun, juga Gembala senior dalam keadaan yang sehat, ya. Terima kasih pada semua Tuhan yang mengambil bagian dalam hari ini, juga menuju sekolah minggu bagian yang hadir hari ini, mungkin kesehatan banyak yang terganggu, ya, Tuhan sebagainya. Bersyukur kita boleh datang ibadah dan tidak hadir pun Tuhan akan kawat mereka, ya, dengan bagian Tuhan. Hari Kamis tanggal 27 Oktober kita sudah hampir mengakhiri bulan Oktober dan masuk November, dan sudah menatap kita, ya. Ibadah doa jam 7 malam mengenal firman dan penyembahan dibawa oleh saya sendiri untuk hari Kamis. Hari Sabtu ibadah yud jam 7 malam, firman Tuhan kembali oleh pendeta muda Ibu Nila, WA Saudari Novi, dan persembahan oleh Saudari Aisyah. Minggu tanggal 30 ibadah 30 Oktober ibadah raya. WA-nya adalah Ibu Laris, singersnya Saudari Miranda, Saudari Eva, dan LCD-nya Saudari Daima, persembahan Ibu Tina Lubis dan Ibu Eni Napit Tulus, kritersnya adalah Ibu Joy dan Ibu Helmi, salah satu Bapak Lubis, dan untuk pemain musik seperti yang dijadwal, yaitu keyboard Saudara Titus, bass Bapak Abi, dan drumnya adalah Bapak Eko. Selamat ulang tahun untuk Ibu Menggau Sarah yang kesekian, Ibu Tuhannya sehat-sehat, ya. Tanggal 18 Oktober yang lalu berulang tahun, juga Clay, ya, Clay Manik ulang tahun juga tanggal 20 Oktober, dan hari ini Laura Priscilia, ya, Priscilia laki Kusnaya tanggal 23. Hari ini tepat pada hari ini. Ada juga undangan ibadah fellowship dari KD Pelnap, Komisi Daerah Pelnap ke sekolah minggu untuk Sabtu 29 Oktober, ya, 29 Oktober ini jam 10 pagi di GPDI Hosana Narada, Jalan Narada nomor 15 Tanah Tinggi, dengan acara perkenalan pengurus KP Pelnap DKI Jakarta, ya, dan perkenalan pengurus KW Pelnap dari tiap wilayah. KW itu komisi wilayah dan KP itu adalah komisi pengurus komisi pusat, ya. Memang dibatasi, tidak semua bisa datang diundang, tapi karena mungkin tempatnya terbatas, jadi dibatasi sampai maksimal 3 orang. Bagi guru-guru yang berkenan untuk hadir pada hari Sabtu depan bisa mendaftarkan kepada IKA, ya, IKA, ya, nanti tolong didaftarkan. Siapa yang mau datang saya harus laporkan ke Ibu Mary sebagai sekretaris Komisi Daerah Pelnap. Puji Tuhan. Doakan Ibu, doakan jemaat kita, ada Oktan, ya, Oktan anak Bapak Ibu Panjaitan sakit, ya, kita doakan Oktan juga. Leonel Tambah juga sakit, juga mohon doa untuk Ibu Preni, kakak saya, dan anaknya Nael di Amerika yang lagi kena COVID, ya, berdua mereka kena COVID. Ya, Tuhan tolong biar segala pengobatan usaha yang dilakukan mereka di sana tidak masuk rumah sakit. Puji Tuhan masih bisa terus di rumah, ya, ketat, ya, karena takut ada sesak napas karena Nael juga ada komorbid, dan
Saya pribadi juga gampang sesak, tetapi puji Tuhan sampai hari ini beritanya baik dan data yang baik. Hanya mereka hanya perlu menjaga saja supaya tidak sampai di parah lagi. Tapi saya percaya bahwa kalau kita alami ya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi perawatan. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap berjaga dengan kesehatan yang ada. Bukan saya menakuti, tapi saya sempat baca memang ada varian baru masuk di Indonesia ini. Saya tidak tahu, menurut saya pelajari betul. Hanya saya baca saja di internet ada varian baru XBB atau apa masuk ke Indonesia. Ya, kita tidak perlu takut, do not fear. Ya, tidak perlu takut, hanya kita perlu berjaga dan berdoa. Ya, bisa jadi disampaikan tetap pakai masker kalau gitu ya. Jangan sampai kita lengah, tetap aja pakai masker. Itu kebaikan kita juga. Ya, karena kalau yang varian XBB itu seperti infonya juga di Amerika lagi mengganas, ya di Amerika sedang terserang lagi. Ya, tapi kita tidak perlu takut seperti surat Tuhan tadi kita hanya takut kepada Allah ya, tapi kita perlu berjaga dan kita perlu berdoa ya. Puji Tuhan, sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Nanti setelah ibadah hamba Tuhan Ibu Ance dan Ibu Mila boleh salaman dengan jemaat juga majelis gereja di depan ya. Berubah tidak ada, tapi semangat kita terus beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji Tuhan, karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang baik, tidak pernah akan kekurangan dan tidak akan pernah kita ditinggalkan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, membaca Ibu Nila di dalam doa berkat ya. Kiranya Engkau memberkati itu melimpah-limpah. Haleluya, doa Tuhan. Satukan hati kita, kita mendoakan teman-teman kita, anak-anak kita yang sakit. Ada yang tidak sembuh ya, sedang sakit. Atau Bapak Ibu Saudara ada yang sakit. Ya, tangan mungkin Tuhan pasti akan sembuh. Haleluya. Pujilah Engkau yang kami dalam kerajaan sorga. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur Tuhan, begitu besar kasih karunia Allah dalam hidup kami. Engkau tahu cara menolong kami, Engkau tahu cara menuntun kami, memulihkan hati kami ya Tuhan. Kami sangat diberkati lewat pujian dari firman Allah, dan kami percaya Tuhan akan teruskan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami di akhir ibadah ini berdoa Tuhan buat umat-Mu yang berulang tahun, Ibu Lumban Gaul, Manik dan Priscilia. Tuhan Kau berkati mereka, sahabat ibu diberkati oleh Allah yang takut akan Tuhan dan menjadi ibu yang mengasihi Tuhan seumur hidupnya ya Tuhan, dan kesehatan yang dari Tuhan. Ibu Lumban Gaul diberkati untuk terus setia dalam melayani Engkau ya Tuhan, dan melihat janji-janji Tuhan tergenapi buat anak cucunya Clay dan juga Priscilia. Tuhan memberkati mereka, studi mereka, berikan kesehatan, keprimatan, masa depan yang indah, terutama hati yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga mereka boleh bangga punya anak yang takut akan Engkau ada di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan yang sakit, ada Oktan Panjaitan, Melel Tamba, dan juga Ibu Prilly dan juga Nael yang ada di Amerika yang kena COVID. Bapak kasih karunia Allah berlaku bagi kami semua yang ada. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya, dan kami sepakat dengan umat-umat-Mu memohon kepada Allah, dan dengan otoritas daripada oleh kuasa firman Allah kami katakan dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang ada oleh bilur-bilur Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah seperti iman kami terjadi bagi mereka mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pemberian umat-umat-Mu diberkati oleh Allah. Kemudian mereka
mereka, hati mereka yang mengasihi Engkau, didasari takut akan Engkau ya Bapa. Mereka yang bekerja diberkati oleh Allah. Kepala-kepala rumah tangga Tuhan, Engkau pakai mereka, berkati mereka sehingga melalui mereka imam di tengah-tengah keluarga, anak-anak dan istri boleh datang kepada Engkau Tuhan. Mata pencaharian mereka diberkati oleh Allah, dan para anak-anak juga yang masih sekolah Tuhan memberkati. Kami tahu dunia ini sedang mengincar anak-anak remaja yang ada melalui sekolah mereka, tapi kami percaya anak-anak yang ada di tempat ini adalah anak yang takut akan Tuhan, yang akan mengubah dunia ini menjadi terang Tuhan, menjadi garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka yang bekerja diberkati oleh Allah. Kami tahu Tuhan, Tuhan tolong mereka dari setiap menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan sekalipun itu beratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat gembala kami yang ada di Manado dan juga gembala senior, diberkatilah mereka dalam pelayanan yang ada. Berkatilah mereka dengan Allah ya Tuhan. Kasih anugerah Allah dalam hidup kami semua. Kami percaya kalau kami takut akan Tuhan, janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan akan tunjukkan pilihan-pilihan yang harus kami pilih dalam hidup ini, yang membawa kami melihat kemuliaan Allah. Itu berlaku bagi mereka saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Allah punya cara yang ajaib untuk menyatakan keajaiban-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pelayan yang ada sepanjang minggu yang berjalan Tuhan. Allah menyertai kami semua. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, penghiburan, pengurapan dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai pada malam. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita pada saleh-salehnya. Di dalam dan di nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu dan tutup ibadah ini. Haleluya.